hatiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Ayu Rahmawati SPD. Saya adalah guru di SMP Negeri 1 Juwana, Kabupaten Pati, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya siap melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMP Negeri 1 Juwana. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada siswa kelas 9 dengan materi menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Berikut video uji kinerja praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Sebelum menyaksikan video praktik pembelajaran saya, mohon berkenan menyaksikan profil dari sekolah tempat saya mengabdikan diri. Saya bangga menjadi guru di SMP Negeri 1 Juwana. Beautiful life, 하늘 아래 너와 있다면 숨 쉬는 것만으로도 좋아. It's beautiful life, beautiful day. 너의 기억에서 내가 살 텐데. Beautiful life, beautiful day. 내 곁에서 머물러줘. Beautiful my love, beautiful your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. It's beautiful life. 언제나 널 지켜줄게. It's beautiful life. 내게 기댈 수가 있게. Beautiful life. 너의 눈물, 너의 미소도 곁에서 함께 할 수 있도록. It's beautiful life, beautiful day. 미치도록 널 사랑했었던 날. Beautiful life, beautiful day. 너를 잃고 싶지 않아. Beautiful my love, beautiful your heart. It's beautiful life. 세상에 너와 닮은 추억이 또 덩그러니 내게 남겨져 있어. 너와의 기억, 너와의 추억. Selamat pagi semuanya. Senang kita sudah baca-baca ceria. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mas Gerada, silakan dipimpin doanya. Tempat duduk siap, gerak. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke pelajaran, seperti biasa kita ingin mengecek dulu. Silahkan dilihat sampah, jika ada di bawah kalian ada yang kotor dibersihkan, disiram dulu sampahnya, nanti dibuang di tempat sampah. Pakaian seragam dirapikan, ya, semuanya dikerjakan.
lebih resmi. Suatu saat dalam kehidupan kita, kelak di masa depan pasti akan menghadapi yang namanya berbicara di depan umum. Mungkin ada yang jadi RT, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi menteri, presiden, ya kan? Mau tidak mau kita harus bisa berbicara di depan umum. Untuk berbicara di depan umum, apa yang harus kita kasih? Rasa takut, apalagi nervous, gugup, minder. Nah, karena itu hari ini kita akan belajar tentang teks pidato persuasi. Baik. Apa ini? Tentang siapakah tokoh ternama di Indonesia yang pernah dijuluki Sang Singapodium? Siapa? Menurut saya Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Kalau kamu? Insinyur Soekarno. Betul. Ada lagi? Insinyur Soekarno ada 3 anak. Insinyur Soekarno. Bung Karno merupakan salah seorang tokoh ternama di Indonesia yang dijuluki masyarakat Indonesia di Singapura. Baik, yang hari ini akan kita pelajari yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Sebelum kita masuk lagi ke pembelajaran, lebih dahulu kita yel-yel SMP Negeri 1 Juwana, masih ingat? Kita yang teriakan, kalian yang meneruskan. SMP Negeri 1 Juwana, spesialnya prestasi oke, martabat berbudaya. Cukup semangatnya, masya Allah. Tadi kita baru saja mengirimkan link kepada kalian. Silakan dibuka HP-nya. Ya, kita baru saja mengirimkan link video pembelajaran mengenai struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Silakan dibuka dan dilihat serta perhatikan dengan seksama. Silakan. I'm just trying to get to you like I wanna make you mine. Baik, sudah cukup melihat tayangan videonya. Apa saja yang sudah kalian lihat dalam tayangan video tersebut? Ada yang bisa lihatkan? Ya, Fernando. Saya lewat struktur pidato persuasif dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Baik. Apa saja struktur teks pidato persuasif? Apa saja, Kak? Udah lagi? Pembukaan, isi pidato, dan kalau ciri kebahasaan, kira-kira apa saja? Silakan, apa? Nominalisasi. Yang lain? Fernando? Bentuk kalimat pasif. Bentuk kalimat pasif. Iya. Penggunaan kata ganti. Penggunaan istilah teknis. Penggunaan istilah teknis. Penggunaan kata sinonim. Penggunaan kata Sinonim. sinonim. Penggunaan kata benda. Silakan ada lagi. Penggunaan kata emotif. Penggunaan kata emotif. Penggunaan kata tugas. Ada lagi. Satu lagi. Kata modalitas. Penggunaan kata modalitas. Cukup. Itu lagi. Ada lagi. Enak.
berupa teks pidato. Salah satu contoh teks pidato persuasi. Silakan dibaca dan dicermati. Nah, di sini kelihatan? Ya, kalau tidak, yang tidak kelihatan bisa lihat di HP kalian masing-masing. Dari teks pidato tersebut, coba kita lihat, kita analisis strukturnya. Sudah menemukankah strukturnya? Kira-kira paragraf manakah ya, yang merupakan bagian dari struktur teks pidato? Apa saja tadi strukturnya? Baik, siapa yang sudah menemukan bagian pertama dari struktur teks pidato? Ya. Menurut saya, bagian pembuka adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Wali Kelas. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan karunia-Nya. Kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pidato berjudul kebersihan sebagai dari itu. Cukup? Cukup. Baik, tadi yang disebutkan oleh Raditya ya? Raditya. Baik, disebutkan oleh Radit, betul atau salah kan? Dimulai dari mana? Apa? Assalamualaikum. Itu disebut apa? Kemudian? Ini disebut? Salam sapaan. Kemudian apa? Ada apa lagi? Ucapan puji syukur. Apa ucapannya? Berikutnya menyampaikan maksud dan tujuan pidato. Baik, bagus sekali, tepuk tangan buat lagi. Silakan yang untuk struktur bagian kedua siapa? Sampai silakan. Menurut saya isi pidato terdapat pada paragraf ke-3, ke-4, sama ke-5, yaitu menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam menjaga berbagai penyakit yang mengintai pada musim hujan seperti sekarang. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah yang ada di lingkungan sekolah kita ke tempat sampah, melaksanakan kegiatan piket kelas setiap hari secara teratur dan melaksanakan 3M. Serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah yang ada di lingkungan sekolah serta selama 30 menit setiap hari Jumat dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Cukup? Betul? Tepuk tangan untuk topik. Sekarang kita bagian yang terakhir, yaitu bagian siapa yang mau menjawab bagian penutup? Ya, Fernando. Silakan. Menurut saya, bagian penutup ada di paragraf ke-5. Sebagai penutup, saya mengutip kata pepatah dan mengatakan kebersihan adalah sebagian dari iman. Marilah kedepannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sekian pidato dari saya, yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Fernando. Kita telah lagi, coba di bagian penutup tadi apa saja yang sudah kalian temukan? Apa? Simpulan. Ada lagi? Permintaan maaf. Salam bentuk. Ada lagi? Cukup? Baik, kita sudah mengirimkan kepada kalian teks pidato persuasif yang akan kita bahas hari ini. Kita juga akan membagikan LKPD untuk kalian. Silahkan nanti, ini adalah LKPD mandiri, kalian kerjakan sendiri berdasarkan contoh teks
pidato yang sudah kita kirimkan di grup WhatsApp kalian. Silakan dibagi terlebih dahulu. Nanti diisi identitas diri kalian, nomor presensi lalu kelasnya. Kemudian hari ini kita mempelajari menelaah struktur dan ciri kebahasaan. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah membaca teks pidato persuasi bertema kedisiplinan. Kemudian menelaah strukturnya dengan memberikan bukti ada di paragraf keberapa bagian pembuka, isi, atau penutup. Setelah itu, telahlah ciri kebahasaan. Kira-kira ciri kebahasaan yang sudah kalian temukan di dalam teks itu apa saja? Ya, kalian tuliskan, misalnya ada tidak nominalisasi, tuliskan nominalisasi. Ada tidak teks benda kata benda abstrak. Ada tidak sinonim atau antonim. Jelas sampai sini? Silakan dikerjakan. Kita berikan waktu 10 menit cukup ya? Cukup? Cukup 15 menit? Baik, 15 menit untuk mengerjakan. Silakan. Mandiri semuanya sudah selesai? Setelah ini nanti kita akan belajar secara berkelompok. Karena jumlah siswanya 30, betul? 30 tidak masuk satu ya. Nanti 30 kita bagi menjadi 6 kelompok. Maka masing-masing kelompok ada 5. Silakan, kita sudah membuat kopian kelompok, nanti kita bagi satu persatu. Di dalam lintingan kertas ini sudah ada nomor kelompoknya. Nanti silakan cari kelompoknya masing-masing. Silakan dibagi langsung ke belakang. Baik, sudah? Semuanya sudah mendapatkan lintingan masing-masing? Kelompok 1 berdiri. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Baik, silakan. Nanti silakan kelompok masing-masing kelompok mengangkatkan diri. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di tengah sini, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 ada di tengah sini. Baik, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang sudah berada di kelompoknya masing-masing. Hari ini kita akan berdiskusi membahas hasil dari tugas mandiri kalian. Struktur dan ciri kebahasaan yang sudah kalian cari tadi didiskusikan dengan kelompoknya. Kemudian, ya, jika tadi hanya menuliskan letak paragrafnya, kali ini tuliskan beserta buktinya. Tuliskan kembali isi teks pidato persuasif berdasarkan struktur dan cari bukti
ciri kebiasaan dalam teks pidato persuasi tersebut. Jelas? Nanti kita bagikan LKPD-nya, silahkan dibaca terlebih dahulu. Di sini juga ada teks pidato persuasifnya dan LKPD untuk menjawab kerja kelompok. Paham ya? Wanna get you right now. It's take me like bomb. Heart gon' speak so God splash on my brain. Kalian sudah mendapatkan tadi dua ya, berita yang adalah 3 lampiran, yang satu berisi LKPD, yang 2 dan 3 berisi lampiran 2 dan lampiran 3. Silakan dikerjakan. I'm just trying to get to you like I wanna make you mine. I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. I'm just trying to get to you like I wanna make you mine. Yeah, I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. Mary Jane, please love me. Mary Jane, please hurt me. Mary Jane, please hate me. Mary Jane, please love me. I'm just trying to get to you like I wanna make you mine. Yeah. I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. I'm so in love with you, honestly. Baik, kerja kelompok sudah selesai. Setelah kalian mengerjakan secara sekelompok, hari ini nanti langsung kita bahas bersama-sama. Kita akan menggunakan pembahasan kali ini dengan metode talking box. Kita sudah pernah bermain ini ya? Permainannya, aturannya, ketika nanti musik diputar, ya, silakan kalian boleh melempar bola ke arah teman kalian di beberapa kelompok. Siapapun yang mendapat bolanya, kemudian musik berhenti, maka dia harus mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Paham? Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan struktur teks pidato. Bagian pendahuluan terdapat pada sapaan hormat, ucapan syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta pengantaran topik yang akan disampaikan. Yakini tentang pentingnya disiplin dalam kehidupan sehari-hari khususnya di sekolah. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Lanjut ya. Kelompok bermain
disiplin, segala aktivitas yang kita lakukan akan berjalan dengan tertib dan lebih teratur. Oleh karena itu, biasanya bersikap disiplin karena kedisiplinan dapat membuat kita menjadi pribadi yang kokoh dan taat pada aturan atau norma yang berlaku. Kedisiplinan mesti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tak terkecuali di lingkungan sekolah. Adapun bentuk kedisiplinan yang bisa dilakukan di sekolah antara lain datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan piket pekerjaan rumah atau PR yang ditugaskan guru tepat waktu dan dikerjakan di rumah masing-masing, menaati peraturan sekolah, mengikuti pelaksanaan upacara bendera, melakukan piket sesuai jadwal dan selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kesimpulannya, isi pidato terdapat pada paragraf 2, 3, dan 4. Baik. Apakah ada mau yang menanggapi? Ya, silakan. Kelompok 1, silakan. Saya jawaban kelompok 4 sangat benar. Oke. Karena isi pidato ada di paragraf 2, 3, 4. Baik. Kembali ke bangunnya masing-masing. Lanjut ya. Tempatnya slow saja, jangan panik. Jadi kebiasaan teks pidato yang saya temukan adalah penggunaan kalimat akhir, yaitu dalam melakukan apapun hendaknya kita selalu bersikap disiplin. Kalimat aktifnya adalah melakukan dan bersikap. Penggunaan kata dan juga penggunaan kata sapaan, yaitu yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak atau Ibu Guru dan rekan-rekan kepada Bapak menunjukkan kita murid-muridmu yang Bapak nilai. Sudah? Cukup? Ada yang mau menambahkan? Ya, kelompok 6, silakan. Menurut saya jawaban kelompok 2 sudah benar, tapi ada yang kurang, yaitu di pagi hari ini Bapak akan menyampaikan pidato tentang pentingnya kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah untuk dijadikan renungan bagi murid-murid itu semua. Baik. Itu bagian apa? Bagian penggunaan kata sapa. Penggunaan kata sapaan. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya. Satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kaidah kebiasaan. Penggunaan kosakata bidang ilmu yang dapat kami temukan dengan memiliki sikap disiplin, segala aktivitas yang kita lakukan akan berjalan dengan tertib dan lebih teratur. Penggunaan antonim atau sinonim yang dapat kami temukan mentaati peraturan sekolah, mengikuti pelaksanaan upacara bendera, melakukan piket sesuai jadwal, dan selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Penggunaan kata benda yang dapat kami temukan menaati peraturan sekolah, mengikuti pelaksanaan upacara bendera, melakukan piket sesuai jadwal, dan selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ada yang mau menanggapi? Iya. Silakan. Tadi yang apa? Asa. Ya, boleh. Silakan. Iya. Iya. Menurut saya jawaban kelompok 1 tadi benar, tapi masih ada yang kurang, yaitu kedisiplinan mesti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tak terkecuali lingkungan sekolah. Itu masuk ciri kebiasaan apa?
Penggunaan kata benda abstrak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke bangkunya. Baik, pelajaran pada hari ini sudah berakhir, sudah selesai. Kita mengulas kembali kira-kira apa saja yang kita pelajari hari ini. Apa saja yang sudah kalian dapatkan hari ini? Yang pertama, kita belajar tentang struktur. Apa saja struktur teks pidato? Yang pertama adalah terus isi pidato. Kemudian bagian pembuka apa saja? Salam pembuka. Kemudian salam sapaan. Kemudian ucapan puji syukur. Ada lagi? Menyampaikan tujuan. Kalau bagian isi, nah isinya apa saja tadi? Tentang apa? Penjelasan tentang gagasan. Apa tadi yang kita bahas? Tentang kedisiplinan. Nah, jika kalau bagian penutup, apa saja sudah kalian temukan tadi? Simpulan. Kemudian permohonan atau permintaan maaf. Salam penutup. Kemudian sudah? Baik. Masih ada satu lagi yang belum kita bahas. Apa lagi, Cak? Kaidah bahasaan. Apa saja yang sudah kalian temukan? Yang pertama, penggunaan kalimat aktif. Apa lagi? Kata sapaan. Apa lagi? Apa? Menggunakan kalimat persuasif. Apa lagi? Kata kosakata emotif. Apa lagi? Kosakata bidang ilmu. Kata ganti orang. Kemudian antonim atau sinonim. Bagus sekali. Baik, silakan dikumpulkan dulu. Romanan sampai Romanan tidak selanjutnya kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini yaitu mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan pada pidato persuasif. Strukturnya apa saja? Strukturnya pembuka, isi pidato, dan salam penutup atau penutup. Kalau ciri kebahasaan menurutmu? Penggunaan kata emotif, kata persuasi atau sinonim anonim, terus kata benda abstrak, serta Sudah? Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Sophie. Sebelum refleksi selanjutnya, ada yang mau bertanya? Baik. Reza, silakan. Mau bertanya apa yang dimaksud dengan kata bidang ilmu? Baik. Teman kalian, Reza tadi bertanya apa yang dimaksud dengan kata bidang ilmu. Kata bidang ilmu adalah kata bidang yang digunakan dalam unsur tertentu, dalam bidang tertentu. Jadi lebih ke kata serapan, kata-kata istilah maupun kata-kata teknik. Paham, Reza? Baik. Berikutnya kita merefleksi. Silakan Mas Raditya berdiri untuk merefleksi pelajaran pada hari ini. Saya mau merefleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Pelajaran yang saya sukai pada pagi hari ini adalah bermain dengan belajar. Belajar dengan bermain. Kemudian Dengan permainan bola, belajar semakin meriah dan seru. Oke, cukup? Baik, terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk Raditya. Tepuk tangan untuk Raditya, Reza. Untuk pertemuan selanjutnya, karena kita sudah membahas struktur dan ciri kebahasaan, maka pertemuan yang akan datang kita akan belajar menyusun teks pidato persuasif.
berpartisipasi dan kerja sama kalian. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih pandai lagi, terutama dalam menyusun teks pidato persuasi. Baik, silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Pelajaran hari ini sudah berakhir. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin doa. Siap, gerak. Doa, doa. Doa, selesai. Terima kasih dan selamat siang. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu